Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ayo sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang tidak masuk? Sudah berdoa? Mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum mengawali pelajaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pelajaran, kita ingat-ingat dulu pelajaran sebelumnya. Di bab pertama yang kita bahas tentang iman. Di bab kedua yang kita bahas tentang Asmaul Husna. Di bab yang ketiga ini yang kita bahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, dua bab sebelumnya dengan bab sekarang itu saling terkait. Yang pertama, iman. Kalian masih ingat pengertian iman? Iman yaitu mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Di bab kedua kita membahas tentang Asmaul Husna. Ketika kita mendalami tentang Asmaul Husna, maka secara tidak langsung kita meningkatkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, di bab yang ketiga ini, ketika kita mempelajarinya, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan salah satu dari aplikasi atau penerapan rukun iman, yaitu melaksanakan dengan perbuatan. Salah satunya adalah melaksanakan sholat. Rukun iman ada berapa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada Sebelum kita masuk di pembelajaran bab ketiga, silakan unek-unek kalian gambaran tentang sholat. Sholat itu apa? Karena bab 3 kita adalah menghadirkan sholat dalam kehidupan. Sholat itu apa? Silakan yang sudah langsung dihubungkan ke saya. Silakan. Sebelum kita mempelajari bab yang ketiga, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, kita dengarkan dulu suara azan berikut. Kalian hayati, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sekarang dengarkan baik-baik. Bagaimana perasaan kalian sebelum mendengar adzan? Ketika mendengar adzan dan setelah mendengar adzan. Ingat, di dunia ini panggilan itu ada 3. Yang pertama, panggilan sholat. Panggilan dari Allah yang pertama adalah panggilan sholat. Panggilan yang kedua, panggilan ibadah haji. Dan yang tidak bisa ditolak adalah panggilan yang terakhir, panggilan menghadap Allah atau meninggalkan dunia ini, atau bisa dikatakan mati. 3 panggilan ini adalah panggilan khusus. Panggilan apa tadi? Sholat, panggilan dan panggilan. Di bab 3 kali ini kita tidak sekedar mempelajari tentang sholat, tapi kita belajar bagaimana menghadirkan sholat menjadi kebutuhan kita, menjadi teman kita dalam kehidupan sehari. Salah satu tujuan pembelajaran kali ini adalah, coba kalian simak video ini nanti. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting. Teman-teman tahu tidak kenapa kita harus sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat itu seperti kita ngobrol sama Allah. Allah yang menciptakan kita semua. Tapi kok harus memahami? Bagus, kita sholat lima kali sehari supaya kita selalu ingat Allah dan supaya hati kita bersih dan tenang. Coba deh teman-teman bayangin kalau sekali aja nggak sholat, kira-kira hati kita jadi bagaimana? Sholat itu perintah langsung dari Allah. Dari video ini tadi kita dapat melihat kenapa kita harus kita renungi bersama, nanti kita diskusikan kenapa toh kita harus sholat ya. Selanjutnya perhatikan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat soleh dan soleha, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan pada materi PAI kelas 7 bab 3, dan ini sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka ya. Yuk, mari simak. Sahabat tahu nggak makna sholat itu apa? Nah, makna sholat secara bahasa itu adalah doa atau doa meminta kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sehingga dengan sholat kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Dari video tadi di situ dijelaskan tentang apa itu sholat dan kaifiah atau hikmah sholat. Sekarang silahkan kalian diskusikan kelompok
Satu, sholat itu apa? Kedua, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Saya ulangi lagi. Silahkan kalian diskusikan selama kurang lebih 5 menit. Yang pertama, sholat itu apa? Yang kedua, kenapa kita harus? Nanti setiap kelompok perwakilan satu mempresentasikan di depan 2 pertanyaan yang Pak Presiden juga bisa dimengerti. Silakan mulai dikerjakan. Waktu kurang lebih 5 menit. Dikerjakan di balik. Ada yang sudah? Ya, silakan salah satu maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Kisandra Nila Apa. Saya mempresentasikan belajar tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah sarana untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dan meminta petunjuk. Dua, kenapa kita harus sholat? Agar senantiasa ingat kepada Allah dan agar selalu dengan baik. Rukun iman yang kedua. Yang keenam. Salah satu. Salah satu. Ini sudah. Sudah? Kita lagi. Kelompok yang sudah, siapa? Sudah? Silakan. Boleh membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Yang kelima. Silakan. Siap. Setelah ini.
Rukun iman yang pertama, yang keempat, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atida Aulia Mahardani. Saya akan mempresentasikan tentang sholat. Pertama, apa itu sholat? Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat berarti semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir bibir dan diakhiri dengan salam. Dua, kenapa kita harus sholat? Agar tidak mudah merasa sedih ataupun marah dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam, rukun iman yang ke-1, yang kedua, yang kelima. Pembelajaran tentang sholat. Satu, apa itu sholat? Sholat adalah suatu amal Jumat yang harus dilakukan oleh umat muslim. Dua, mengapa kita harus sholat? Karena dapat mengamalkan takwa kepada Allah. Rukun iman yang ketiga, Iman kepada kita, yang ketiga, yang ke-1, iman kepada Allah, yang ke-6. iman kepada Allah dan Khodan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman yang kedua, yang kedua, yang keempat, yang keempat, yang ketiga, yang kelima. Kelompok yang terakhir silakan. Saya akan mempresentasikan apa itu sholat. Sholat itu apa? Sholat berasal dari kata sholat, yang artinya dua. Dengan pengertian sholat menurut istilah syariat Islam adalah suatu amal ibadah. Kenapa kita harus sholat? Karena dengan sholat kita bisa mempertimbangkan dengan Allah dan kita bisa berdoa. Alhamdulillah. Nah, itu tadi gambaran singkat tentang yang pertama, apa itu sholat. Yang kedua, kenapa kita harus sholat. Tanpa kita sadari bahwa sholat itu kebutuhan kita, bukan cuma kewajiban, tapi kita yang butuh sholat. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Coba anak-anak, dari pembelajaran tadi yang sudah kalian simpulkan, salah satu coba katakan kesimpulan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Coba silakan, yang keras ya. Di sini saja, Bapak.
Di sini. Nah, silakan duduk nggak apa-apa. Salat berasal dari kata al-salat yang artinya doa. Sedangkan pengertian salat menurut istilah syariat Islam adalah suatu amal ibadah. Kenapa kita harus mendirikan salat? Karena dengan salat kita bisa lebih dekat dengan Allah dan kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, betul. Tadi dikatakan sholat adalah doa. Sholat adalah sesuatu ibadah yang diawali dengan niat, takbir, dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah tadi panggilannya ada 3. Panggilan sholat, panggilan haji, dan panggilan kemana. 3 panggilan ini adalah salah satu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Bisa dimengerti? Nah, kita simpulkan yang pertama, sholat itu apa? Dari kata as-sholatu artinya doa yang berbeda dengan doa-doa yang lain. Karena di dalam sholat kita terhubung langsung dengan Allah. Ingat tadi di awal saya sampaikan panggilan dari Allah itu ada 3. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan yang ketiga panggilan mulia. Panggilan yang pertama ini langsung yang memanggil Allah untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu tidak sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Di sini sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Dari materi yang sudah disampaikan dan yang sudah kalian terima, silakan disimpulkan. Yang pertama, sholat itu apa? Yang kedua, bagaimana kita menghargai sholat dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, kenapa kita harus sholat? Silahkan dikerjakan kalau sudah dikumpulkan. Kesimpulan yang telah disimpulkan setelah menerima pembelajaran. Ya? Nah, silahkan dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktek sholat. Nah, praktek sholat. Banyak dari kita yang kadang sholat seperti tapi ternyata masih ada yang tidak rukun, tidak. Sudah dimengerti? Sekarang mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, membaca wal-asyi. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan mendapatkan pahala dan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.